Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara Bincang-Bincang Politik dan Negara. Semoga Anda semua sehat selalu. Ismail Sabri Yaakob terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Sebelumnya beliau adalah timbalan Perdana Menteri, wakil Perdana Menteri dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sekarang timbalannya naik menjadi Perdana Menteri. Ini adalah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga dalam 3 tahun. Ini memang luar biasa Malaysia ini. Jadi setelah pemilu 2018 terpilih kemudian Pak Mahathir, 2020 Pak Mahathir jatuh, digantikan oleh Pak Muhyiddin Yassin. Sekarang ada Perdana Menteri baru lagi yang namanya Pak Ismail Sabri Yaakob. Yang menarik adalah Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ini adalah anggota UMNO, kader UMNO atau partai yang bertahun-tahun, sekian lama berkuasa di Malaysia. Yang kemudian jatuh pada pemilu 2018. Jadi pada pemilu 2018 itu kemudian dominasi UMNO dalam politik Malaysia runtuh. Kemudian, cuma yang menarik juga, menariknya adalah kemudian yang muncul adalah sebuah koalisi baru. Yang tadinya koalisi Barisan Nasional dipimpin UMNO, sekarang setelah pemilu 2020 muncul koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang sebenarnya orang UMNO juga dulu, tapi sekarang kemudian membentuk Partai Bersatu dan kemudian membentuk koalisi pemerintahan bersama-sama dengan koalisi Pakatan Harapan dan partai yang dipimpin oleh salah satunya adalah Pak Anwar Ibrahim. Nah, Pak Mahathir Mohamad memimpin, tetapi koalisi ini bubar karena sebagian Partai Bersatu mengundurkan diri dan membentuk koalisi baru yang namanya Koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Pak Muhyiddin Yassin. Pak Muhyiddin Yassin ini partainya sama dengan partai Pak Mahathir, tapi dia kemudian membelot membentuk koalisi baru dan membawa rekan-rekannya dari Partai Bersatu lainnya untuk meninggalkan Pak Mahathir Mohamad dan membentuk pemerintahan baru. Sebelumnya, Perikatan Nasional yang Pak Muhyiddin Yassin ini juga bisa membelot dari Pak Mahathir karena UMNO yang tadinya beroposisi di luar pemerintahan ketika Pak Mahathir menjadi Perdana Menteri, kemudian mendukung Pak Muhyiddin Yassin sehingga mendapatkan mayoritas tipis, sekitar 115 barangkali, dukungan dari 222 anggota parlemen di Malaysia. Tapi kemudian karena dianggap kegagalan menghadapi pandemi ini, koalisi Pak Muhyiddin Yassin kemudian juga runtuh. Lalu, menariknya adalah karena UMNO menarik dukungan dari Pak Muhyiddin Yassin, sehingga dukungan parlemennya berkurang menjadi pemerintahan minoritas dengan 30-an lebih anggota UMNO di parlemen. Kalau dia menarik dukungan dari 115, kalau tidak salah 11 anggota UMNO menarik dukungan dari Pak Muhyiddin Yassin, menyebabkan dukungan Pak Muhyiddin Yassin tinggal berapa? 104, yang jauh dari angka minimal, yaitu 113 lah atau 112 lah minimal. Yang menjadi masalah adalah dengan runtuhnya Perikatan Nasional ini harus dipilih Perdana Menteri baru. Dari semua kandidat-kandidat termasuk Pak Anwar Ibrahim, mungkin juga Pak Mahathir Mohamad, yang didukung oleh mayoritas adalah timbalan Perdana Menteri, yaitu Pak Ismail Sabri Yaakob, timbalan Perdana Menteri dari UMNO. Sehingga sekarang boleh dikata
UMNO kembali berkuasa di Malaysia. Ini memang menarik. Tadi UMNO berada di atas, terpuruk, jatuh, tapi kembali lagi. Walaupun kursi UMNO sebenarnya sangat berkurang dibandingkan sebelum pemilu 2018. Tetapi, ya, kembali lagi berkuasa. Sebenarnya, Pak Ismail Sabri Yaakob yang menjadi Perdana Menteri ini, walaupun kader UMNO, bukanlah Ketua Umum UMNO, atau kalau di Malaysia namanya Presiden UMNO. Jadi bukan pimpinan partai UMNO. Presiden UMNO sekarang ini adalah Pak Ahmad Zahid Hamidi. Tapi bukan dia yang menjadi Perdana Menteri. Memang karena Pak Zahid Hamidi ini ada masalah-masalah hukum yang harus dihadapi di Malaysia. Nah, jadi yang menjadi Perdana Menteri adalah Pak Ismail Yaakob. Apakah ini berarti UMNO akan berkuasa lagi, mendominasi lagi dalam perpolitikan Malaysia? Itu sebuah kemungkinan yang menarik juga kalau itu terjadi. Tapi sekarang ini dukungan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob hanya sejumlah 114 suara di parlemen dari 222. Jadi sangat tipis sekali. Itu pun tetap harus menghadapi dan lolos dari mosi tidak percaya atau mosi percaya atau mosi tidak percaya bulan September nanti. Jadi dalam sistem parlementer, ya, mosi percaya, mosi tidak percaya, dan harus dibuktikan dulu 114-nya itu benar-benar dalam mosi percaya atau tidak percaya di bulan September memberikan dukungannya kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Kalau September nanti Pak Ismail Sabri Yaakob berhasil mempertahankan 114 itu atau bahkan bisa dapat lebih banyak lagi, ya terus dia jadi Perdana Menteri sampai 2023, di mana jadwal pemilu Malaysia 2023. Walaupun bisa dipercepat kalau tidak ada kejelasan secara politik dan dipikirkan itu untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat lagi. Nah, tapi kalau bulan September Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob gagal mempertahankan mayoritas di parlemen, jatuh lagi. Itulah sebabnya untuk sekarang ini politik Malaysia tidak bisa dianggap stabil ya, dalam arti masih rawan terjadi perubahan-perubahan karena yang mayoritas yang sangat tipis. Mari kita bandingkan dengan sistem politik di Indonesia dengan sistem presidensial. Malaysia dan Indonesia pada dasarnya sama. Tidak ada satu partai pun yang bisa mencapai lebih dari 20% suara dalam pemilu. Tidak ada yang mendapat 20%. Itulah sebabnya semua harus berkoalisi untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Indonesia juga sama juga. Walaupun di parlemen karena hasil pemilu suara kemudian dikonversi menjadi kursi bisa lebih dari 20%, pada dasarnya mirip-mirip. Tetapi dalam sistem parlementer, fragmentasi partai sedemikian rupa itu menghasilkan jatuh bangunnya pemerintahan. Inilah sebabnya misalnya salah satu alasan kenapa kita di Indonesia tidak menyukai atau punya pengalaman buruk dengan sistem parlementer. Kita juga pernah punya sistem parlementer, memberlakukan sistem parlementer di zaman Orde Lama dulu, yang menghasilkan juga jatuh bangunnya pemerintahan, 3 tahun 3 Perdana Menteri misalnya. Nah, karena itu kita di Indonesia memilih sistem presidensial, di mana masa jabatan presiden itu relatif sudah ditentukan, artinya 5 tahun, dan hampir boleh dikatakan kalau tidak ada apa-apa, tidak ada impeachment, presiden itu
menyelesaikan masa jabatannya 5 tahun. Dan ukurannya bukan pada berapa persen dukungan di parlemen, tetapi apakah dengan pemilihan langsung siapa yang bisa mendapatkan dukungan mayoritas suara dari rakyat. Walaupun dukungan di parlemen penting juga, karena pemerintahan sehari-hari hanya bisa dijalankan kalau ada dukungan yang mayoritas di parlemen. Itulah sebabnya misalnya Presiden Jokowi walaupun partainya PDIP cuma sekitar 20%-an, tetapi dengan koalisi bersama partai-partai lain bisa menguasai parlemen sekitar 60-70% dari 60-70% dari suara parlemen, atau bahkan lebih lagi, tergantung misalnya PAN mau dihitung sebagai apa. Kalau Demokrat dan PKS sudah jelas beroposisi. Nah, itulah bedanya antara sistem parlementer dan sistem presidensial. Pilihan Malaysia adalah pilihan sistem parlementer mengikuti pola penjajahnya dulu Inggris. Kita memilih sistem yang baru yang berbeda dengan sistem yang diwariskan oleh penjajah kita Belanda. Kita memilih sistem presidensial dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan makanya pemerintahan bisa lebih stabil. Tidak berarti sistem parlementer tidak bisa stabil. Memang di Malaysia ada raja yang di Pertuan Agung yang menjadi faktor pengikat dari bangsanya. Karena itu jatuh bangunnya pemerintahan mungkin tidak menimbulkan gejolak yang terlalu besar di dalam masyarakat Malaysia dibandingkan kalau seperti di Indonesia, di mana presiden juga adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi pastilah proses pemerintahan sehari-hari, penanganan pandemi, membangkitkan ekonomi misalnya di Malaysia akan terganggu dengan jatuh bangunnya pemerintahan. Kabinet juga baru, masing-masing menteri juga harus belajar lagi bagaimana menjalankan pemerintahan pada kabinetnya masing-masing. Perdana Menteri pun demikian pula. Apapun kita berharap Malaysia segera bisa menyelesaikan masalahnya dan kemudian pemerintahan bisa stabil dan bisa menjalankan pemerintahan sehari-hari. Apakah ini berarti UMNO kembali berkuasa di Malaysia? Mungkin terlalu dini, harus dibuktikan bulan September. Kemudian setelah itu pemilu lagi tahun 2023. Di situ bisa kita lihat kepercayaan rakyat Malaysia kepada partai mana. Kembali ke UMNO atau justru kembali kepada oposisi yang dipimpin oleh Pak Anwar Ibrahim. Demikian, sampai jumpa lagi pada lain kesempatan.